Begitu beda pilihan, biasanya kita bertentangan. Begitu bertentangan, kita marah. Begitu marah, kita saling bermusuhan satu sama lain. Makanya kata Nabi apa? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahim. Masa gara-gara dunia kita putuskan silaturahim? Masa karena urusan uang kita dendam, kita fitnah, kita caci maki, kita tidak tegur sapa? Inilah pentingnya kita mengaji supaya kita mampu mengimbangi perilaku yang tidak baik dengan yang baik, supaya kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan dosa. Makanya kita ngaji. Sebab itu pahala tahunan kita, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, zikir, wirid, munajat, semuanya dalam satu tahun ini diterima oleh Allah. Begitu sampai di hadapan Allah, manakala kita diterima tanpa halangan kebaikan satu tahun, maka kita dikatakan ma'an najah, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Melihat penampilan masjid kita ini seperti gadis umur 20 tahun. Penampilannya menarik dan tambah cantik. Apalagi kalau sudah dicat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah menitipkan amalnya, sedekahnya, infaknya, wakafnya di masjid kita ini bisa dilihat dengan bagus. Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan umurnya, Allah sehatkan jasmaninya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kata Nabi salah satu bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam. Sya'ban ini antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sesungguhnya pada bulan Sya'ban kata Nabi banyak keistimewaan di dalamnya. Apa saja keistimewaan di bulan Sya'ban? Insya Allah pada hari ini akan kita bicarakan. Mudah-mudahan menambah ilmu, nambah amal, dan nambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, keistimewaan bulan Sya'ban kata Nabi, seluruh catatan amal tahunan kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rapot mingguan, ada rapot tahunan. Rapot mingguan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Tapi rapot tahunan ibadah kita kata Nabi, setahun sekali dilaporkan oleh malaikat Raqib dan Atid, tepatnya pada bulan Sya'ban ini.
Begitu sampai catatan amal tahunan kita di hadapan Allah, dilihat sholatnya, ketika dibuka lembaran sholat 5 waktu, semua kita kerjakan karena Allah. Syarat rukunnya sempurna, ruku sujudnya baik, kita pun juga melaksanakannya betul-betul khusyuk dan tawadhu, maka insya Allah sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dibuka juga bab puasa Ramadannya, kita puasa karena Allah, syarat rukunnya kita kerjakan dengan maksimal, kita mengerjakannya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Puasa Ramadan itu pun juga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dibuka bab haji dan umrahnya. Siapa yang belum pernah haji dan umrah? Saya doakan yang belum haji dan umrah tahun ini bisa berangkat, amin. Siapa yang ibadah haji dan umrahnya karena Allah, diterima oleh Allah. Hadir di majelis taklim seperti ini, ibu tinggalkan rumahnya, kumpul di masjid yang kita cintai, niatnya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, diterima ibadahnya oleh Allah. Tapi begitu dibuka lembaran silaturahimnya dengan sesama manusia, banyak rapot kita isinya merah. Ini hambaku rajin sholat sampai hitam keningnya, tapi dia suka memutuskan silaturahim dengan tetangganya. Ini hambaku rajin betul mengaji tiap waktu, tiap saat, tapi dia gemar memutuskan silaturahim dengan karib kerabatnya. Ini hambaku luar biasa zikir wiridnya, sedekahnya banyak, infaknya banyak, wakafnya banyak, ketaatan yang lain pun juga Masya Allah luar biasa banyaknya. Tapi dia suka memutuskan silaturahim dengan sesama Islam. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Lemparkan catatan amal bin fulan ini tepat di hadapan wajahnya, sampai dia kembali menjalin hubungan silaturahim itu. Sebab itu rapot tahunan kita tiap bulan Sya'ban dikirim oleh malaikat menuju Allah. Pastikan sebelum dikirim oleh malaikat menuju Allah, semua catatannya dalam kondisi baik dan bagus. Sama dengan kita misalnya, anak-anak kita minimal 2 kali dia terima raport dari sekolahannya. Begitu kita lihat nilainya baik, nilainya bagus, Pancasila dapat 9, pendidikan agama dapat 10, matematikanya dapat 8, kita orang tua senang dan bangga. Kita tiap hari kasih dia makan, kasih dia minum, kasih dia kendaraan, kita biayai sekolahnya. Tidak begitu kita pikirkan dan tidak terasa, karena anak kita berhasil, kita lihat dari nilainya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala catatan amal kita ini banyak cacatnya, sudah sholatnya pas-pasan tidak karena Allah, sedekahnya pas-pasan tidak karena Allah, lalu ditambah lagi dengan suka memutuskan silaturahim di antara sama manusia, maka Allah sampaikan kepada malaikatnya, lemparkan catatan amal hambaku ini sebelum dia kembali menjalin silaturahim di antara manusia itu. Allah menunda. Kalau bahasa kerennya menunda apa? Allah mengcancel, belum diterima amal kita ini karena persyaratannya belum lengkap. Apa salah satu persyaratannya? Supaya kita menjaga hubungan silaturahim. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman itu dia bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum.
perbaiki persaudaraanmu, kata Allah. Jangan lantaran beda tuan guru kita nggak mau tegur sapa. Jangan lantaran beda pilihan kita tidak mau menyambung silaturahim. Jangan lantaran beda organisasi kita tidak mau menjaga hubungan baik di antara karib kerabat tetangga di mana kita tinggal. Muslim yang baik, muslim yang mampu menjaga silaturahimnya dengan sesama Islam. Orang memutuskan silaturahim dosa kecil atau dosa besar? Jamaah perempuan, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Bukan dosa kecil memutuskan silaturahim. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari penghisaban nanti, beriman kepada hari kemudian, maka Nabi katakan fal yasil rahimahu, hendaklah dia sambung silaturahimnya. Jangan sampai dendam yang kita pelihara, jangan sampai perpecahan yang kita pelihara, jangan sampai justru sakit hati yang kita pelihara. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, mohon maaf, Allah belum mau menerima semua kebaikan dan ketaatan kita. Walaupun syarat dan rukunnya komplit, tapi menjadi terhalang ibadah untuk diterima oleh Allah lantaran hubungan dengan manusia tidak diperbaiki dengan bagus. Jelas ya? Makanya berprinsiplah sebagaimana banyak prinsip orang. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Paham kira-kira? 1 musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Maknanya apa? Jangan sampai ada orang yang kita musuhi, jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan dipelihara pertengkaran, perdebatan, apalagi sampai memusuhi orang lain. Kita ini semua saudara. Yang NU saudara, yang Muhammadiyah saudara, yang NW saudara, saudara seagama. Kalau urusan beda, perbedaan itu sunnatullah. Wong yang hadir ini aja nggak ada yang wajahnya sama. Betul apa tidak? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung ke dalam, ada yang hidungnya mancung keluar, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang kuning langsat semampai, ada yang lemu kayak tong, ada yang matanya besar, ada yang sipit. Itu kan beda namanya. Perbedaan itu sunnatullah. Tapi jangan sampai perbedaan menjadi alasan kita berpecah belah. Makanya Allah bilang fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Perbaiki hubungan persaudaraanmu, kata Allah. La'allakum tattaqun, supaya kau mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Apa tanda orang yang takwa? Sering kita bahas, sering kita bicarakan. Orang yang takwa itu pemaaf, bukan pendendam. Pemaaf, bukan pendendam, bukan pemarah. Itu tandanya orang takwa, kata Allah. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mau memberikan maaf kepada orang lain. Sekarang ini kan lagi mau musim. Bukan musim hujan, musim angin, musim panas. Ini lagi musim tahun politik. Udah banyak kita lihat wajah-wajah orang di pinggir jalan. Pernah lihat? Baliho A, baliho B, calon kades, calon anggota dewan, calon bupati, calon gubernur. Subhanallah, berseliweran di mana-mana. Ada yang menjadi tim ajak kita ke sana kemari. Begitu beda pilihan, biasanya kita bertentangan. Begitu bertentangan kita marah. Begitu marah, kita saling bermusuhan satu sama lain. Makanya kata Nabi apa? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahim. Masa gara-gara dunia
kita putuskan silaturahim? Masa karena urusan uang kita dendam, kita fitnah, kita caci maki, kita tidak tegur sapa? Inilah pentingnya kita mengaji supaya kita mampu mengimbangi perilaku yang tidak baik dengan yang baik, supaya kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan dosa. Makanya kita ngaji. Sebab itu pahala tahunan kita, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, zikir, wirid, munajat, semuanya dalam satu tahun ini diterima oleh Allah. Begitu sampai di hadapan Allah, manakala kita diterima tanpa halangan kebaikan satu tahun, maka kita dikatakan ma'an najah, selamat. Dalam Al-Quran dijelaskan, salamun alaikum, selamatlah engkau wahai hambaku. Setahun kau rukuk dan sujud, setahun kau melaksanakan ibadah puasa Ramadan, banyak kebaikan dan ketaatan, capek kau melaksanakan ibadah kepada aku, kata Allah. Tapi tahun ini aku terima semuanya, alhamdulillah. Coba kalau anak kita tahun ini nggak naik kelas, nangis anak kita, ibunya marah, bapaknya melotot, kan begitu. Kamu, saya sudah belikan motor, uang jajan tiap hari 25.000, makanmu enak-enak, pakaianmu mahal, kenapa kamu nggak naik kelas, bodoh? Kan begitu ucapan kita, ya nggak? Ini. Pernah nggak anak-anak yang nggak naik kelas? Marah, kecewa, campur aduk pikiran perasaan kita. Anak kita paling nangis. Tidak bisa dia membantah apa yang di depan mata kita, dia nggak naik kelas. Begitulah gambaran sederhananya manakala ada di antara kita, mohon maaf, memutuskan silaturahim, maka sekali lagi ibadah tahun ini ditunda untuk diterima oleh Allah. Mau ditunda ibadahnya diterima oleh Allah? Mau ditunda? Kalau nggak mau ditunda, nanti pulang ke rumah, oh saya dengan tetangga nggak baik, datang, mohon maaf Pak, selama ini saya berprasangka ada ucapan yang tidak baik, ya minta maaf saja. Apa sulitnya, apa susahnya kepada istri, kepada keluarga, kepada karib kerabat, atau kepada siapa saja. Ini kalau sayang kepada ibadah selama 1 tahun. Kalau nggak sayang, ya udah terserahlah. Mau lanjutkan permusuhan, silahkan. Mau lanjutkan pertengkaran, silahkan. Mau lanjutkan perpecahan, silahkan. Mau pilih jalan kepada Allah atau milih jalan kepada neraka? Mau pilih jalan kemana? Kok kecil jawabannya? Mau pilih jalan kepada Allah, maka berhenti berpecah belah, berhenti sebar dendam dan fitnah, berhenti mencela dan mencaci maki orang lain, berhenti memutuskan silaturahim, karena kita sadar tahunan ibadah kita sangat luar biasa. Maaf capeknya kita melaksanakan ibadah, kan nggak mau kita ibadah nggak diterima oleh Allah. Maka salah satu kunci yang menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah, hubungan dengan sesama diperbaiki dengan bagus. Sanggup? Sanggup? Ini yang laki-laki sanggup? Kata Nabi apa? Silman qata'at, wa'timan haramat, wa'fu amman zolamat. Kalau ingin masuk surga dengan selamat, kerjakan 3 macam ibadah. Apa 3 macam ibadah itu? Pertama, silman qata'at, sambung rahimmu yang sudah diputus oleh siapapun. Sambung. Yang lain mutus, kita yang nyambung. Yang lain memecahkan, kita yang merekatkan. Wa'timan haramat, sedekah kepada orang yang bakhil. Kalau kita punya uang, kalau kita punya harta, kita sering membantu tetangga. Tapi giliran dia, pelitnya luar biasa, tapi kita tetap menolongnya. Itu kata Nabi. Yang ketiga, wa'fu amman zolamat, maafkan kesalahan orang lain yang menzolimi kita. Enak enggak rasanya dihina?
Enggak enak. Enak tidak perasaannya dicaci maki? Enggak enak. Sakit enggak hatinya diucapkan yang tidak baik tentang diri kita oleh orang lain? Tidak enak. Tapi Nabi bilang, wa'fu amman zalamat, maafkan orang yang menzalimimu. Karena orang yang zalim kepada kita, dosa kita diparuh oleh Allah untuk dia, pahala dia akan diambil untuk kita oleh Allah. Makanya kalau ada orang mencela kita, alhamdulillah dapat pahala ibadah gratis. Kalau dihina dicela orang lain, jangan sakit hati. Alhamdulillah dihina dicela, karena dosa kita dikurangi, dikasih orang yang mencela kita. Pahala orang yang mencela kita diambil oleh Allah, dikasih kita yang dicela itu. Bukan gratis namanya kan? Nah, kalau ada orang menebar aib kita, alhamdulillah, jangan marah. Karena kita dapat kredit pahala yang kita tidak kerjakan ibadahnya. Maka kalau ingin ibadah kita di bulan ini, wabil khusus Sya'ban pada tahunan ibadah diterima oleh Allah, maka sesungguhnya jalin hubungan sebaik-baiknya. Jaga itu dengan baik. Kalau hubungannya dengan sesama manusia baik, maka insya Allah tidak akan ditunda ibadah diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau semua ibadah sudah diterima oleh Allah, nikmat. Ibarat orang panen. Ibu bapak sudah panen belum? Panen jagung sudah? Panen gabah sudah? Oh, separuh ya. Tapi kan panen. Orang kalau sudah panen, capeknya hilang, susahnya hilang, penderitaannya hilang karena panen. Oh, alhamdulillah tahun ini kita bisa bayar utang. Tahun ini kita bisa kredit rumah yang kita kredit. Alhamdulillah tahun ini kita bisa membiayai anak-anak kita sekolah. Alhamdulillah saya bisa menyicil amal saya di masjid untuk ongkos tukang, untuk beli bahan bangunan. Alhamdulillah. Itu kegembiraan kita manakala kita berhasil panen. Tapi kalau gagal panen, oh, wajahnya muram durja, ditegur orang marah-marah. Kenapa? Lagi gagal panen, lagi susah. Begitu juga dalam ibadah kita. Kalau kita ingin tidak gagal ibadah diterima oleh Allah, sekali lagi perbaiki hubungan silaturahim dengan sesama manusia. Makanya kata Nabi apa? Sering saya sampaikan hadis ini. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahu qabla an yatafarraqa. Kalau ada dua orang Islam bertemu, di mana saja dia bertemu, lalu dia ucapkan salam, lalu kemudian dia bermusafahah. Musafahah itu jabat tangan. Jabat tangannya, habis salam jabat tangannya, tanda akrab. Illa ghufira lahu qabla ayyatafarraqa. Allah akan hapus dosanya sebelum keduanya berpisah. Makanya kalau ketemu ucapkan salam, jabat tangan. Jangan giliran yang gadis baru dijabat tangannya erat-erat. Kalau yang tua-tua gini kan? Ada yang seperti itu. Kalau yang gadis apa kabar? Lama megangnya. Kalau yang tua-tua gini tangannya kan. Tapi insya Allah di sini tidak ada yang seperti itu kan. Orang yang salam lalu berjabat tangan, Allah akan hapus dosa di antara keduanya itu. Ini maknanya apa? Ada cinta, ada kasih sayang, ada rahmat Allah tercurah. Tapi kalau sudah dari jauh, sudah yang satu melengos, yang satu mungkin menghadap lain, udah, itu tandanya hati kita keras. Bagaimana cara kita tahu hati kita ini keras? Manakala kita menjadi pendendam, tidak lagi menjadi pemaaf. Itu tandanya hati keras. Makanya orang yang pendendam, tidak pemaaf, kata Allah, fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Apa salah satu penyakit hati itu? Ya, penyakit dendam.
salah saudaranya hanya sedikit, seumur hidup tidak tegur sapa. Ketika kita tidak memaafkan orang lain, maka sesungguhnya itu penyakit hati. Ketika kita tidak memaafkan orang di antara kita, makanya Allah menambah penyakit itu. Apa kata Allah? Fazadahumullahu marada. Semoga Allah maaf menambah penyakit hatinya. Tambah lagi, tambah dendam, tambah marah, tambah emosi. Diajak istri anaknya, diajak karib kerabatnya, diajak orang lain untuk tidak bertegur sapa sama dia. Kamu jangan ke sana. Kalau kamu kesana kita cerai, kita talak 3 katanya. Ada orang seperti itu. Kalau kamu datang ke rumahnya, udah kita nggak lagi berhubungan. Kadang-kadang kita seperti itu. Makanya lewat pengajian ini kita berharap, kita semua berharap, mudah-mudahan catatan amal tahunan yang dilaporkan oleh malaikat menuju Allah semuanya diterima oleh Allah, insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah yang luar biasa di bulan Sya'ban ini apa? Pada bulan ini Allah turunkan perintah puasa bulan Ramadan. Turunnya ayat tentang puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap orang-orang yang sebelum kita. Tujuan puasa la'allakum tattaqun, bertakwa lagi. Apa salah satu tanda orang takwa itu dalam Al-Qur'an? Wal kaziminal ghaiza, menjadi orang yang tidak pemarah. Maafnya lebih besar daripada marahnya. Jangan dibalik, kalau kita marah kita lebih besar daripada maaf kita. Ini yang hadir ini gimana? Lebih besar marahnya atau lebih besar maafnya? Lihat diri masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum dihitung oleh Allah. Maka tujuan berpuasa supaya kita menjadi orang yang takwa. Salah satu ciri dan tanda orang yang takwa, mampu menahan emosi pada saat marah. Kalau kita marah sambil berdiri, duduk, kata Rasulullah. Kalau marah sambil duduk, masih marahnya, ambil air wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Masih juga marahnya, berbaring tidur. Masih juga jengkelnya, boleh mendiamkan saudara sesama Islam selama 3 hari. Sehari masih marah, diam. 2 hari masih marah, diam. 3 hari masih marah, diam, boleh. 4 hari masih marah, setan. Hati-hati ya. Karena Abu Bakar pernah datang orang Arab Badui, kafir Quraisy, mencaci maki Abu Bakar yang sedang duduk bersama Nabi. Dihina, dicaci maki, dilecehkan. Abu Bakar senyum, Nabi senyum. Besok lagi datang dengan caci makian yang lebih dahsyat, yang lebih keras, menghina nasab keturunan Abu Bakar. Abu Bakar senyum, Nabi pun juga senyum. Besoknya lagi ketika Nabi duduk dengan Abu Bakar, datang orang kafir Quraisy menghina, mencaci maki, merendahkan. Sehingga apa? Abu Bakar tersulut emosinya. Begitu dibalas cacian dari orang kafir Quraisy itu, langsung Nabi meninggalkan sahabatnya. Ketika Nabi pergi, Abu Bakar mengejar Nabi, "Ya Rasulullah, limaza tazhab? Kenapa kau pergi?" Kata Nabi, "Kemarin kau dicaci maki, kau senyum, saya senyum karena malaikat bertengger di dadamu. Kemarin juga kau dihina, dicaci maki, kau senyum, saya senyum, malaikat mengelilingi kita. Tapi hari ini kau dihina, dicaci maki, dilecehkan,
kau marah, kau balas caci makian itu. Mengapa aku pergi? Karena setan iblis bertengger di pikiran dan hatimu. Saya tidak mau duduk dengan orang yang hatinya bertengger iblis dan setan itu. Sebab itu kadang-kadang perlu sih kita marah kalau ada sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, itu jadi penyakit. Makanya Allah bilang, fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada sakit. Apa penyakitnya? Penyakit marah. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah penyakit marah itu. Ngelihat tetangga yang dia tidak senangi, saya akan bakar kamu. Saya akan sebar nanti aibmu. Jangan. Karena laisa syadidu bisur'ah, walakin syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang hebat bukan yang menang tinju, menang panco, menang gulat, menang karate, besar badannya, ditakuti di kampung halamannya. Bukan itu orang yang hebat, kata Nabi. Siapa orang hebat? Yamliku nafsahu indal ghadab, mampu mengendalikan emosinya pada saat marah. Itulah tanda takwa. Kita bisa membalas kekurangan ajaran orang, tapi kita enggak mau. Bukan karena kita takut, bukan karena kita lemah, bukan karena mungkin kita tidak mampu membalas kekurangan orang itu, tapi kita tidak mau karena dilarang oleh agama. Tidak mau bukan berarti takut, tidak mau bukan berarti lemah. Itu menunjukkan kualitas takwa di hadapan Allah. Jelas? Maka turun perintah puasa Ramadan, ayat yang saya baca tadi, di bulan Sya'ban. Sejak diturunkan ayat itu, maka diwajibkan atas yang beriman melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Saya tadi membaca artikel, tahu artikel? Tulisan. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, sangat kecil penduduk itu kena penyakit kanker. Tahu penyakit kanker? Bukan kantong kering, bukan. Penyakit kanker itu ya seperti lazim kanker, maaf kalau perempuan, kanker payudara, kanker rahim, kanker-kanker yang ada sekarang ini itu kanker-kanker ganas. Tapi kenapa di masyarakat Islam, di penduduk satu desa, satu tempat, satu negara, tingkat populasi masyarakatnya sangat rendah diserang oleh kanker, oleh kanker itu tadi? Ternyata setelah diteliti lewat ilmu medis, karena kanker itu bisa diobati, bisa mati dan bisa sembuh. Karena orang Islam setahun sekali dia berpuasa. 1 tahun sekali berpuasa selama 1 bulan bisa menjadi penyebab seluruh macam jenis kanker itu mati. Makanya Nabi katakan sumu tasihu, berpuasalah engkau supaya sehat. Mobil kalau tidak di-tune up, ulinya enggak diganti, uli mesin, kampas rem, angin ban, lalu businya tidak diganti minimal 6 bulan sekali, mobil itu akan rusak. Manusia setahun sekali disuruh tune up oleh Allah. Apanya yang di-tune up? Seluruh anggota badannya lewat puasa. Yang sering menggiling makanan 24 jam selama 11 bulan apa? Ini perut. Semua sumber penyakit ini dari perut. Tapi begitu datang Ramadan, libur dia menggiling. Ini kita tune up, kita bersihkan, kita berhentikan dia bergerak. Kenapa? Sedang dibersihkan. Dari mulai subuh sampai menjelang sore tidak kita makan. Itu maknanya usus kita mulai makin baik. Seluruh anggota badan kita mulai bagus. Imun kita mulai bagus. Peremajaan kata orang sekarang. Makanya orang yang berpuasa, dia makin sehat jasmaninya, makin sehat juga rohaninya. Allahu Akbar. Turun perintah puasa di bulan Sya'ban. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Bulan Sya'ban ini istimewanya Allah turunkan juga perintah bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini Allah turunkan ayat tentang solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa bentuk solawatnya Allah kepada Nabi? Maknanya apa? Rahmatuhu waridahu. Rahmat Allah dan ridha Allah tercurah kepada Nabi sampai Nabi nanti masuk ke dalam surganya Allah. Apa makna rahmat? Kasih sayang. Sejak Nabi di dalam rahim dipilih menjadi Nabi oleh Allah, menjadi Rasul pada umur 40 tahun sampai nanti diberikan kesempatan memberikan syafaat kepada kita para umatnya, itu bentuk rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang. Sama dengan maaf-maaf ibu-ibu. Ya. Kenapa tiap tahun mau melahirkan padahal orang melahirkan itu sakit? Sakit enggak? Gimana rasanya? Tanya ibu-ibu, Pak. Tapi hampir tiap tahun hamil tuh. Yang ngidam ibu-ibu, yang hamil ibu-ibu. Siapa yang hamil? Angkat tangan. Apalagi musim dingin ini. Digambarkan oleh Allah wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia hamil dalam keadaan lemah fisiknya, lemah perasaannya, mau makan nggak enak, mau tidur miring nggak enak, mau telentang takut nggak bisa napas, mau tengkurap takut anaknya gepeng kayak pisang, ya enggak? Subhanallah, serba nggak enak, hamil itu Pak nggak enak. Kalau kita laki-laki apa kerjaannya hanya sekedar mengecas aja kan? Lalu melahirkan antara harapan hidup dengan mati. Sakit lagi. Begitu anaknya lahir, dikasih air susunya. 2 tahun kata Allah, kasih air susumu kepada anakmu 2 tahun. Seorang ibu yang menyusui anaknya kata ulama, lebih besar pahalanya ketimbang berkorban 70 ekor onta. Tuh, manfaatnya menyusui. 1 kali isap pahalanya lebih besar daripada 70 ekor onta dikorban. Itu anaknya. Gimana kalau yang ngisap suaminya? Ya, makanya bapak-bapak nanti pulang ya. Tapi sama istri. Kenapa? Maaf-maaf ini. Lagi-lagi maaf-maaf. Wanita yang sering, ini maaf Bu, ini kata dokter ini, kan nggak boleh kita ngawak-ngawak di masjid. Seorang perempuan yang sering diisep susunya oleh anak dan suaminya, itu 99% tidak akan kena kanker payudara. Itu kata dokter. Sudah dapat pahala, insya Allah terhindar dari segala macam penyakit, terutama penyakit kanker itu. Saya baca itu bukan main-main, bukan mau mengada-ngada, bukan mau bikin ketawa, tidak. Itu hikmahnya. Makanya Bapak, kalau ibu suka emosi, marah, ngomel, kuncinya di situ Pak. Buka saja langsung disedot Pak. Hilang marahnya insya Allah. Tapi istrinya Pak ya, kalau yang nggak punya istri kawin, nah, begitu subhanallah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di bulan Sya'ban ini Allah turunkan perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Makanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, laki perempuan, alim awam, tua muda, kaya miskin, bersolawatlah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang berselawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah ampuni dosanya.
Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah akan jamin keselamatan dunia akhiratnya. Yang kelima, nanti mendapatkan syafaat di sisi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, nanti bersama Rasulullah di dalam surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka yang cinta kepada Nabi bersamaku di dalam surga. Apa salah satu tanda kita cinta kepada Nabi? Perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambil masak baca sholawat, sambil nyusui baca sholawat, sambil nyuci baca sholawat, di sawah baca sholawat. Karena sholawat itu nanti menjadi pertanda kasih sayangnya kita kepada Rasulullah. Begitu kita bersolawat, masyarakat dusun Ai Embuk bersolawat kepada Nabi, langsung dikirim, dibawa solawatnya menuju Madinah oleh para malaikat. Rasulullah tahu siapa yang gemar bersolawat, siapa yang tidak saat bersolawat, siapa yang jarang bersolawat. Rasulullah tahu lewat kiriman-kiriman yang dibawa oleh para malaikat itu. Makanya kalau ingin hajatnya diijabah, kan sekarang kita ini banyak kita berharap hajat kita diterima oleh Allah, tapi kenapa masih belum datang apa yang kita harapkan? Boleh jadi jarang sholawat. Saya sering memberikan perumpamaan, kalau kita ingin dapat bantuan dari bupati gubernur, titip proposal lewat orang yang dekat dengan bupati dan gubernur. Kalau proposalnya ditaruh di bagian umum, 1 tahun nggak bakalan dilihat, bahkan mungkin akan dibuang. Tapi kalau titip, oh ini Bapak dekat dengan Pak Bupati ya, iya, titip dong proposal ini nih. Untuk apa? Pembangunan masjid. Langsung Pak Bupati, ini ada teman ini, masjidnya sedang dibangun, mohon dibantu. Langsung Pak Bupati tanda tangan. Kasih berapa? 15 juta. Suruh ambil di bagian keuangan. Langsung. Kita ingin hajat kita jelap dikabul oleh Allah, mau apa tidak? Semua hajat kita ingin segera diijabah, dikabul, segala permintaan segera akan diterima oleh Allah, mau apa tidak? Maka salah satu caranya supaya cepat diterima apa yang kita kehendaki oleh Allah, berwasilah, berselawat dulu, selawat 100 kali, habis 100 kali, ya Allah saya meminta pertolonganmu mengatasnamakan kekasihmu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin rezekinya tambah, saya ingin rezekinya tambah, saya ingin umurnya tambah, saya ingin sehat jasmani tambah, saya ingin uangnya tambah, saya ingin istrinya tambah, yang belum nikah maksudnya kan. Lewat sholawat makanya akan ditambah. Saya merasakannya, saya betul-betul merasakannya. Saya tiap selesai sholat 100 kali saya bersolawat. Saya bilang, ya Allah, lewat berwasilah atas nama kekasihmu, nabimu, rasulmu, manusia terbaik, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong kabulkan hajat saya. Ini buktinya, tanya tuh sopir. Selesai sholawat dikasih uang 30 lembar dolar Amerika. Tuh, 1 lembar itu $100. Saya tanya Money Cheng, berapa 1 dolar Amerika? 15.000. 15.000 kali 30 lembar. Jumlahnya 45 juta rupiah. Allahu Akbar.
Asbab apa? Bersolawat kepada Rasulullah. Ini Tuan Guru jangan-jangan bohong. Enggak bohong. Itu saksinya sopir itu. Saya lihatkan, kaget. Dolar Amerika per lembar $100. Allahu Akbar. Berkat apa? Solawat. Makanya yang belum dapat jodoh, ya Allah, jodohku umurku sudah 25 tahun. Menjelang 30 tahun. Kenapa enggak datang-datang? Sholawatin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ba'da maghrib sholawat 100 kali. Ba'da zuhur 100 kali. Ba'da asar 100 kali. Ba'da maghrib 100 kali. Ba'da isya 100 kali. Langsung datang si dia. Assalamualaikum. Aku pinang engkau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Tapi yang datang yang muda, jangan yang kakek-kakek. Yang ingin hutangnya cepat lunas, solawat. Baca solawat. 1001 cara Allah mendatangkan solawat, mendatangkan pertolongan. Baca solawat. Yang tadinya uangnya masih dititip oleh orang lain, dipinjam gak kembali-kembali, menagih yang kita tagih, marahnya 17 setan. Bacain solawat. Besok dia datang akan bawakan uang yang dipinjam. Banyak kejadian-kejadian dahsyat asbab selawat yang kita baca. Di bulan Sa'ban ini Allah turunkan perintah bersolawat kepada Nabi sebagai bagian dari tanda sayang dan cintanya kepada kekasihnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang ketiga. Yang keempat, ibadah yang diperintah oleh Allah di bulan Sa'ban ini apa? Kata Nabi, perbanyak berpuasa. Wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak yang kebetulan punya hutang Ramadan yang lalu, bayar hutang puasanya sekarang. Apalagi ibu-ibu waktu Ramadan, mohon maaf tidak puasa karena maaf haid, karena men, karena sakit, bayar puasanya bulan ini. Kalau dibayar utang puasanya bulan ini, dapat pahala bayar utang puasa, dapat pahala puasa sunat pada bulan Sa'ban, dapat pahala puasa sunat Senin Kamis. 3 pahala dikasih oleh Allah. Kalau kebetulan puasanya pada hari Senin, dapat juga pahala puasa Senin. Kalau pahalanya ada puasanya di hari Kamis di bulan Sa'ban, dapat juga pahala puasa sunat di hari Kamis. Maka bayar utang, terutama utang puasanya. Jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ditumpuk-tumpuk, nanti utangnya enggak lunas-lunas. Makanya kita diingatkan, lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak bisa dikembalikan hari-hari yang telah lewat. Makanya mumpung diberikan sehat, mumpung diberikan kesempatan, mumpung dipanjangkan umur oleh Allah, dalam hitungan hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Selesaikan utang puasanya dengan Allah. Ada yang berutang? Utang puasa maksudnya? Oh, sudah selesai. Hebat dong jamaah kita di sini ya. Saya kira sudah enggak dibayar. Ini jamaah kita memang luar biasa. Ibadahnya mantap, ketaatannya bagus, semangatnya pun juga luar biasa. Saya dengar dari pengurus masjid ini, Masya Allah, masjid kita ini insya Allah selesai Ramadan ini akan selesai semua. Karena masjid itu perlu dihias. Kenapa perlu dihias? Karena Allah perintahkan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu pada saat kau masuk masjid. Maksudnya pakai perhiasan, pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang bersih supaya khusyuk kita ibadah dan sholat. Kalau bau badan kita di samping kiri kanan teman kita bersab sholat, dia akan tutup hidupnya kain bau badan. Maka siapa yang datang ke masjid pakaiannya bersih, pakai minyak wangi, itu sunnahnya, disunahkan oleh Allah pakai minyak wangi, maka insya Allah dia akan mendapatkan kesempurnaan ibadah.
Kalau ibadahnya sempurna, insya Allah pahalanya sempurna. Kalau ibadahnya sudah sempurna, pahalanya sempurna, maka insya Allah itu tandanya Allah sayang dan cinta kepada kita. Orang-orang tasawuf bilang, ilahi anta maksudi, hanya engkau yang menjadi tujuan dalam hidup kami ya Allah. Salatku engkau yang menjadi tujuan, ibadahku engkau yang menjadi tujuan, hidup matiku engkau yang menjadi tujuan. Waridhoka matlubi, ridhomu aku yang kucari. Saya tidak mencari ridho orang tua, ridho mertua, ridho tuan guru, ridho makhluk. Ridhomu yang aku cari ya Allah. Saya ngaji, cari ridho Allah. Saya bersedekah, saya cari ridho Allah. Saya beramal, saya cari ridho Allah. Saya berselawat, saya cari ridho Allah. Saya sholat 5 waktu, ridho Allah yang kita cari. Kumpul kita di tempat ini, ridho Allah yang kita cari. Kalau ridho Allah yang kita cari, dapat pahala, ketenangan, kepuasan batin, Allah cintai kita. Apalagi yang kita harapkan dari Allah, a'tini mahabbatika wa ma'rifatika, berikan aku cintamu ya Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita hambanya, maka pertama Allah tidak ingkar janji. La yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah lipat gandakan pahala kebaikan kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, diberikan hidayah. Yahdi qalbahu, diberikan hidayah kepada hatinya untuk mencintai Allah dan Rasulnya, untuk senang melaksanakan ketaatan, untuk senantiasa ibadahnya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Itu tandanya Allah cinta. Wa ma'rifatika, akhirnya kita mengenal Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, kita makin dekat kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, ini lihat, hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Karena dekatnya kita dengan Allah, insya, maka yang punya hutang Ramadan, kalau misalnya nggak punya hutang, kasih tahu karib kerabatnya. Karena kebaikan bulan Sya'ban ini, keberkahannya bulan Sya'ban ini, insya Allah mengantarkan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, insya Allah. Sebelum saya akhiri, mungkin ada jamaah yang bertanya. Silakan Pak Merbot. Pertama, Bapak, bagaimana hukum kita memakai minyak wangi di bulan Ramadan di siang hari? Kemudian yang kedua, masalah fidyah. Seumpama ada orang tua kita meninggal, sempat tidak sakitnya tidak mengerjakan sholat 1 bulan, apakah wajib hukumnya dibayarkan fidyah? Mohon penjelasan dari Bapak. Kalau di bulan Ramadan tidak disunnahkan pakai wangi-wangian, karena takut nanti menjadi makruh puasanya di siang hari terutama. Karena bisa menimbulkan puasanya jadi makruh, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Apakah boleh pakai wangi-wangian di siang hari? Sesungguhnya boleh saja. Karena berdasarkan ayat tadi, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasanmu ketika naik ke masjid. Salat Jumat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berdasarkan ayat ini boleh kita pakai wangi-wangian. Dengan tujuan apa? Melaksanakan perintah Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, dan sekaligus kalau wangi badan pakaian kita, orang di sekitar kita kan khusyuk dia sholat. Nah, bagaimana kalau di bulan Ramadan? Boleh, walaupun makruh, ya pakai seperlunya saja, menghilangkan bau di badan yang tidak boleh berlebihan sehingga menimbulkan kemakruhan dalam ibadah puasa kita. Yang kedua, kalau ada keluarga yang telah meninggal dunia, dalam sakitnya sempat dia tidak sholat, sempat ini tidak sholat, makanya Islam memberikan rukhsah, keringanan ketika dalam kondisi sakit tidak bisa sholat berdiri, duduk. Ya, kalau nggak bisa duduk karena sakit, berbaring. Tidur maksudnya, sholat sambil tidur karena sakit.
Tapi kalau badan tidak bisa bergerak, apalagi embel wudhu karena sakitnya sangat parah, cukup diingatkan sama keluarga, Pak, Bu, sudah datang waktu zuhur. Asal menganggukkan tangan, pasang niat dalam hati. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Walaupun sambil tidur, tidak bisa menggerakkan badannya, sudah dianggap sholat. Saking pentingnya sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Maka mohon maaf, tidak ada fidyah sholat. Tidak ada fidyah sholat. Karena tidak ada ayat yang menjelaskan tentang manakala ada orang yang meninggalkan sholat karena faktor sakit atau karena kesengajaan. Tidak ada ayat yang menjelaskan boleh diganti dengan fidyah. Kalau sholat bisa diganti dengan fidyah, banyak orang tidak sholat. Saya kaya, nanti kalau mati hitung aja nanti sawah saya. Rusak agama Allah. Makanya dia tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Tapi kalau ada orang tua meninggal dunia, kita bersedekah atas dia, boleh. Ini orang tuaku semasa hidupnya ibadahnya jarang, ketaatannya jarang, pahalanya jarang. Saya ingin menitipkan wakaf di masjid berupa apa? Ini uang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kalau ada misalnya, titip untuk pembangunan masjid untuk wakaf almarhum atau almarhumah orang tua kita. Karena Allah bilang apa? Wa quli malu, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah beramal, perbanyaklah beribadah, kata Allah. Fasayarallahu amalakum, aku menyaksikan amalmu, kata Allah. Wa rasuluhu, dan Rasulullah menyaksikan amal daripada semua umatnya. Wal mu'minun, dan orang-orang tua yang beriman yang telah mati menyaksikan amal. Oh, anakku dia titip uang di pembangunan masjid, diniatkan untuk aku, alhamdulillah. Sampai kepada Allah, pahalanya sampai kepada yang mati orang tua kita. Apa bentuk sampainya? Kuburnya dilapangkan, dosanya diampuni, kuburnya dijadikan terang, kuburnya yang tadinya sempit jadi lapang, jadi luas. Asbab kita titip harta lewat pembangunan masjid atau pembangunan pondok pesantren. Jelas? Makanya Allah dalam ayat yang lain bilang, la yanalu luhumuha wala dima'uha, tidak sampai darah dan daging ayam, kambing, sapi yang kita potong. Yang sampai kepada Allah apa? Yanalu taqwa minkum, niat baik kita. Ibu beli ayam di pasar, dipotong. Untuk apa? Sedekah. Sedekah untuk apa? Ya, mudah-mudahan orang tua yang mati diampuni dosanya oleh Allah, dilapangkan kuburnya. Kan begitu kata kita. Begitu masa kita undang tetangga untuk memakannya. Makna ayat ini, la yanalu luhumuha wala dima'uha, daging sapi, ayam yang kita potong, darah dagingnya tidak sampai kepada Allah. Ayam yang kita potong dagingnya sampai kepada siapa? Sampai kepada yang diundang, dikunyah, masuk dalam perut. Yang sampai kepada Allah apa? Yanalu taqwa minkum, niat baik kita bersedekah karena Allah yang sampai kepada Allah. Begitu sampai kepada Allah niat baik kita, otomatis kita dapat pahala. Yang hidup dikasih pahala, yang mati dikasih pahala. Apa bentuk pahalanya? Kubur yang gelap jadi terang, kubur yang sempit jadi luas, kubur yang panas jadi sejuk. Asbab titipan sedekah yang diterima oleh Allah. Jelas ya? Ada lagi? Satu lagi? Mana? Sila. Assalamualaikum. Iya. Terus di sana yang bataskan 15 hari, terus lebih mekanisme dalam suci, apakah boleh dimintakan ibadah sholat lebih katakanlah? Iya. Perempuan, wanita khususnya, maaf,
Kata Imam Syafi'i dalam kitab paling sedikit maaf perempuan itu haid 1 hari. Paling lama wanita haid itu 15 hari. Makanya kalau dia haid sesiklus waktu 15 hari itu tidak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran, tidak boleh naik ke masjid, tidak boleh melaksanakan ibadah, tidak boleh tawaf. Itu intinya. Tapi kalau misalnya darah itu mengalir terus sampai lebih 15 hari, begini cara menandanya. Maaf, kalau darah itu warnanya merah agak terang dan tidak bau, maaf, itu namanya darah haid. Tapi kalau darah itu lebih 15 hari, itu warnanya kecoklatan dan bau, itu namanya darah istihadah. Paham ya? Perbedaannya begitu. Kalau warnanya coklat dan bau, itu tandanya darah istihadah. Apalagi keluarnya lebih daripada 15 hari. Maka ketika lewat dari 15 hari tetap keluar darah tapi warnanya coklat dan bau, maka perempuan tetap boleh sholat, boleh puasa, boleh baca Quran, boleh iktikaf, boleh naik ke masjid. Jelas ya? Itu perbedaannya. Makanya kalau terutama bagi ibu-ibu ini, perhatikan 2 hal ini. Kalau dia merah terang dan keluar pada saat-saat tertentu, biarkan ibu lebih tahu. Itu namanya darah haid. Tapi kalau keluarnya tidak pada saat haid, warnanya kecoklatan dan bau, itu tandanya darah istihadah. Kalau itu keluar, itu darah penyakit. Makanya tetap sholat, tetap puasa, tetap baca Quran, tetap naik ke masjid, tetap ibadah. Jelas ya? Kecuali kalau memang haid. Kalau haid tentu nggak boleh ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, terima kasih. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, panjang umur, dilapangkan urusannya oleh Allah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.